Ini doanya, doa Rasulullah setelah beliau nalkin dzikir la ilaha. Rasulullah bersabda, Allahumma innaka ba'astani bihadihil kalimat. Ya Allah, sesungguhnya engkau yang telah mengutusku bihadihil kalimah, dengan kalimah ini. Wa amartani biha, dan telah memerintahkan kepadaku biha, dengan kalimah la ilaha. Jadi Rasulullah diutus untuk menjadi Rasul Allah, Nabi Allah kepada manusia-manusia jahiliyah supaya mendapatkan ketauhidan itu dengan kalimah apa? La ilaha illallah. Eta pidahu Allah. Jadi bapak ka dieu dongkap oge atuh ku kalimah ieu, diyakinkeun ku bapak, mudah-mudahan nyerangan kalimah ieu jaga di hadapan Allah. Amin. Berarti kalimatu haqqin alaiha. Nah ya. Dina kalimah eta hirup urang sadayana. Amin. Mudah-mudahan. Jadi lamun kalimah eta urang hirup, bahagiana, dukana, kayana, miskinna jadi berarti dan bermakna. Karena akan menjembatani ke keabadian di sisi Allah. Di yaumal jaza, hari pembalasan yaumal jaza itu. Ya balasannya suka kamu illallah, balasannya duka kamu tapi tetap kamu ilallah. Maka di yaumal jaza dengan la ilaha illallah kamu selamat. Amin. La ilaha illallah, yaitu yang menyelamatkannya tetap la ilaha illallah. Nah, maksudnya la ilaha illallah itu ridhonya Allah, rahmatnya Allah, dan kasih sayangnya Allah. Wa wa'adtani alaiha al jannata. Wa wa'adtani sang perantos ngajangjikeun Gusti alaiha kulantaran ngaoskeun kalimah la ilaha al jannata ka surga. Nah, mudah-mudahan ieu ge dihaturkeun ku Allah ka urang. Surga dunia, surga akhirat. Amin. Kok ada di dunia surga? Ada. Di dunia surganya tentram jiwa kita. Enak jiwa kita. Enaknya itu apa? Apa tidak ada kesulitan? Bukan, kesulitan itu relatif, semuanya akan terjadi. Si kaya si miskin akan datang. Tapi tatkala orang sudah diberikan kekuatan makrifat kepada Allah, diberi kesulitan, diberi kebahagiaan, mereka tidak berpaling dari Allah, tetap merasakan bergantung kepada Allahus Somad kan. Allah tempat bergantung, tetap memohon pada Allah, tetap berlindung kepada Allah. Walaupun badan dan pikiran tetap digerakkan, itu untuk membuktikan kasab kita dalam syariat. Tapi hati kita tetap ingat pada Allah. Maka itu adalah hamba yang mendapatkan ketenangan di hadapan Allah. Terus gitu kumaha. Wa wa'adtani alaihal jannata, sareng Gusti parantos ngajagikeun alaiha kana imbalanana ganjaranana eta kalimah la ilaha al jannata ka surga. Wa innaka la tukhliful mi'ad, sareng sayaktosna Gusti la tukhliful mi'ad, tara jalir janji. Tidak mungkin Allah menyulayari atanapi jalir janji, cedera janji, tidak mungkin. Karena Allah itu maha benar. Karena itu Allah itu maha segala-galanya. Itulah kasih sayang Allah. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ubshiru fa innallaha ta'ala qad ghafara lakum. Wahai para sahabat-sahabatku, mukminin mukminat, wahai saudara-saudariku, gitu. Kalau bahasa urang nama, bahasa bebas nama, Rasulullah ngumumkeun ka para sahabatna, sing barungah maraneh kabeh, bergembiralah kamu sekalian. Qad ghafara lakum fa innallaha ta'ala qad ghafara lakum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampunimu. Alhamdulillah. Ya Allah, kalau tanpa ampunan Allah mana mungkin masuk surga. Siapapun orangnya tanpa ampunan mesti berjalan di yaumal hisab, dan di yaumal hisab tanpa mendapat ampunan Allah ya mesti mampir dulu ke neraka. Naudzubillahi min. Mudah-mudahan Allah tetap menyelamatkan kita, Allah tetap mengasihi kita, dan di tempat yang mulia ini
ditebarkannya kalimat tauhid. Mudah-mudahan Al-Mukarram Sohibul Bait Bapak Haji Tatang beserta ibu dan keluarga semuanya Allah kasihkan sukses dunia dan akhirat. Amin. Berkahkan keselamatannya dunia dan akhirat. Amin. Dan para penyelenggara manaqib dari berbagai tempat datang ke tempat yang mulia ini, dan bagi para ikhwan akhwat semuanya, termasuk dari Jati Endah Bapak Ustadz Yusuf, Bapak Sukron, bapak-bapak yang lainnya, dan di tempat-tempat yang lainnya. Insya Allah, karena mereka sama-sama menebarkan agama Allah melalui dinul Islam yang di dalamnya ada istilah thariqah minallahi rabbil alamin, yaitu inti kalimahnya la ilaha illallah. Insya Allah. Ala ubsiru fa innallaha ta'ala qad ghafara lakum. Wahai gembiralah kamu semua, karena sesungguhnya Allah telah mengampuni kamu. Mudah-mudahan urang keng ampunan Allah. Amin. Ilahi lastulil firdausi ahla wala jahimi. Fa innaka ghafirul dzambil azimi. Orang yang sudah tenggelam dalam lautan ahadiyah namanya, antughriqona fi lujjatil bahril wahdah, bahril ahadiyah, yang telah Allah tenggelamkan dalam lautan ketauhidan, ya, seperti Sayyidah Robiah Adawiyah, termasuk para kekasih Allah Syekh Sultan Aulia Abi Hasan Sajili, dan banyak lagi yang lainnya. Yaitu cara berdoanya kepada Allah itu dengan mutiara-mutiara yang indah, karena bahasa dan tutur katanya penuh dengan kesantunan dan penuh dengan perasaan hamba di hadapan Allah. Seperti ilahi las tulil firdausi ahla. Ilahi, ya Tuhanku, lastu, bukan aku, ilahi lastu lil firdaus, bukanlah ahli surga. Ilahi lastu lil firdaus wala aqwa, namun aku mana mungkin kuat, sangat enggak kuat, mana mungkin aku kuat. Wala aqwa alan naril jahimi, mana mungkin aku kuat dengan neraka jahanam. Rokok saja gak kuat, dicemberutin orang saja gak kuat. Betul Pak, dicemberutin kita menjadi neraka dalam hati kita. Hayu gelingkasahan tebetah. Padahal Bapak itu belum tentu salah waktu itu, tapi Bapak dicemberutinya terbakar juga. Akhirnya ya tersiksalah. Tapi para kekasih Allah sudah selamat dari berbagai bertubi-tubi ujian. Tapi tetap dia mengharap, karena Allah pemilik kesucian, karena Allah pemilik ketentuan, tetap dia membuktikan hamba di hadapan Allah. Itulah wali-wali Allah, para kekasih Allah. Wala aqwa alan naril jahimi fa innaka ghafirudan. Kalau sesungguhnya engkau mengampuni. Itulah yang mereka harapkan, dan itulah sandaran mereka hanya kepada sang pemilik segala-galanya, Allah, la ilaha illallah. Coba hidupkan. Bapak bisa dimanapun, penghayatan hati Bapak di mobil dimanapun, kalau sudah jalan itu dikirnya Bapak akan merasa aktif berhubungan bersamanya. Insya Allah. Waktu mau makan ingat Allah, mau minum
ingat Allah. Waktu makan, waktu minum pun ingat Allah. Makan Bapak ingat Allah, minum Bapak ingat Allah. Makan Bapak, minum Bapak di rahmat Allah. La ilaha illallah. Jadi henteu cicing, henteu ngableng-bleu kata orang Sunda mah. Henteu puguh, datang mengalir jiryana anugerah Allah kepada Bapak kemudahan. Datang anugerah Allah kepada Bapak kesehatan, kepada Ibu kesehatan, tapi tidak didiamin. Bapak merespon, merasakan ini adalah anugerah kasih sayangnya, maka hidup dengan hati ini terus. Itulah kehambaan, setinggi-tinggi kehambaan, maka selalu hidup hatinya mengingat Allah. Allahu hadiri, Allahu nadhiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bi kulli syai'im muhit. Terus keur emam, keur eut, keur dina mobil, di mall, di kebon, di kolam, di pesawat, di mana Allahu hadiri, selalu hadir dalam hatiku, selalu hadir dalam jiwaku. Eksistensi rohmaniyah Allah, eksistensi akbariyah Allah, eksistensi kasih sayang Allah, eksistensi al-wadudnya Allah, eksistensi karimnya Allah, tak berpisah dariku, dari hamba yang lemah, doib dan hina. La ilaha. Merasa terus, merasa. Bapak ingat begitu, dikirnya bukan dikir ibadah lagi, sudah Allah tingkatkan menjadi dikir syukur pada Allah. Amin. Berarti Bapak sudah memasuki dikir syukur, berarti Bapak sedang syukur. Kalau sedang syukur, la in syakartum la azidannakum. Tatkala Bapak bersyukur, ya Allah tambah nikmatnya. Mudah-mudahan ditambah-tambah nikmatnya. Amin. Bagi spiritual nikmat apa itu? Ya surga. Surga apa itu? Surga ma'arif, surga ma'rifat. Enak. Coba kalau tidak punya surga ma'rifat, kalau tidak ingat kita Tuhan, marah-marah dimanapun terus, selalu menyalahkan orang, selalu beginilah begitulah selalu. Akhirnya tidak sadar di rumah kita sedang berjalan, akhirnya terpelatuk kena apa? Kena kursi ataupun kena jajodog kata orang Sunda mah. Akhirnya amek-amekan teu pugu. Goblok sia ngahalangan aing. Padahal jajodognya kuna udah tengah halangan jajodog mah dah salah tingkah marane. Nah, nu najong manusia, nu ditajong jajodog. Nu kudu merenahkeun lagi manusia, tapi nu ditajong aja jodoh kumaha manusia dituna di mana-mana ge. Tapi pas katajong ku kapohoan manusia amek-amekan ka jodoh. Berarti eta jalma keur ngalinur. Sabab naon ngalinur? Sabab eta keur can nyambung pikiran jeung ingetan. Eta kacirina jalma can eling. Sok aya kitu di urangnya. Sok aya lin ka batur ya mah di urang. Itulah biasanya keur ngalinur. Karena lupa Allah. La ilaha illallah. Lupa Allah. Terus marah dan selainnya. Tidak ada solusi. Tapi tatkala Bapak punya ingat Allah dalam hati, tatkala kita lupa marah-marah dan sebagainya, maka renung sebentar. Hidup reda. Akhirnya kembali. Oh iya ya. Tidak bisa ranah sebab akibat, ranah alam pikiran, logika kita sehebat apapun akan menahan ketentuan Allah. Tidak bisa. Mau sehebat apapun akademisi ilmu kita, ilmu Anda, sehebat apapun sehingga mencapai profesor, doktor, kiai, ulama apapun, coba saya mau bertanya, bisakah bisur benyer cicing di dokter? Bisa tuh? Bisa kan? Sukakah dokter ada bisul yang kecil-kecil? Suka ada. Bisakah menahan dia? Enggak. Tidak bisa menahan, Pak. Tetap aja kalau sudah waktunya pakaiannya, ya udah. Tapi tetap dokter kita perlu. Amin. Itu ranah syariat.
tetap ulama kita perlu, tetap guru ngaji kita perlu, tetap guru ilmu matematika kita perlu. Itu untuk mencairkan sebab akibat. Tapi hakikat akan menyadarkan. Sehebat apapun ilmu Anda di kalangan para alim ulama, kalau istilah ilmu pesantren, ilmu alim ulama, bayan, mantek, johar maknun, nahu, sorob, bilagoh, pintar, semuanya. Kalau di akademisi ilmu secara umum, bapak doktor, bidang ilmu ini, bapak master, bidang ilmu ini, pintar-pintar semuanya. Hei Pak Dokter, hei Bapak Master, hei Bapak Kiai, tidurlah kata Allah, tidur kamu. Tatkala tidur dia, tahukah sepintar apapun matematika Bapak Dokter, tahukah waktu tidur dia punya anak berapa? Punya anak 5, anak 6, Bapak osok kulem tara. Ada nujuk kulem uninga boga putra sabariji. Teunya. Eta teh lingkah Bapak jeung abi wae. Walaupun Bapak Dokter, Bapak Master tetap tidak tahu. Berarti tidak punya ilmu dia. Tidak punya apa-apa. Tatkala bangun Allah titipkan kembali. Maka pujilah Allah setelah bangun dan tidur. Maka orang yang ingat Allah memuji Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah. Masuk ke sana. Masuk. Pinter. Bapak-bapak, ibu-ibu, kagungan putranya, untuk sepuh-sepuh, kagungan putra. Aya nu 2, aya nu 3, aya nu 4. Laras. Nah. Yakin eta keing bapak, putra. Keing ibu. Kalau secara logika dohir laras kaing bapak salon ibu. Tapi saya nanya ini presi hakikat. Betulkah merasakan bapak menciptakan anak itu? Hasil dari bapak? Hasil dari ibu? Gak tahu ya. Udah tahu. Logikanya mana Kang? Kalau benar itu anak bapak, anak ibu. Yang bapak yang menentukan telinganya, bibirnya, matanya. Kenapa nomor 1 cantik? Nomor 1 tampan, tapi yang kedua biasa-biasa, yang ketiga biasa-biasa. Misal apa? Allah mengingatkan kita supaya tidak ngaku. Nah, biasanya kalau menurut akal mah yang kedua yang ketiga harus lebih hebat. Kalau kita bikin kursi, pertama kita latihan, betul. Ini bikin kursi, yang kedua kan mesti kita baik gitu, karena sudah agak bisa. Tapi kenapa kita buat anak yang satu lebih cantik? Yang kedua biasa, misal. Yang satu tampan, yang kedua biasa. Karena bukan milikmu manusia. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala sam'a wal absara wal af'idah. Saha nu ngaluarkeun saha? Gusti la ilaha illallah. Nya mun kahoyong matak dina dinul Islam urang osok istilah ngaos surah ieu yakin wae da ngarumasakeun urang hamba teu tiasa naon-naon nyodorkeun ka hoyong wasilah ayat suci Al-Qur'an, nyodorkeun ka hoyong wasilah berjamaah ka Allah. Mudah-mudahan putra-putri urang dipaparin karunia ku Gusti atuh rupina nu lamun pamaget sing kasep akhlakna sing sae, istrina oge lamun istri sing geulis akhlakna ge sing geulis. Kitu kan kahoyong manusia teh laras. Nah, eta kan jadi ngabuktikeun kehambaan itu. Ngabuktikeun kehambaan bahwa hamba itu tidak bisa apa-apa. Jadi berbuat ya berbuat kita atas dasar perintah Allah. Karena memang kita sadar kita tidak bisa apa-apa. La ilaha illallah. Itulah semuanya kasih sayang Allah. Maka kumargi kitu lamun sadayana dihirupkeun dipake muraqabah karena kebahan benaran la ilaha illallah itu jadi makrifat. Allah telah mengasih makrifat asma baru kepada semuanya, pada kita, pada ibu. Mudah-mudahan makrifat asma dari sini Allah tingkatkan mencapai makrifat sifat. Amin.
Dari makrifat sifat mudah-mudahan Allah kasihkan juga kepada kita nanti ma'rifat bidat. Amin. Ma'rifat bidat yang dat laisa kamitslihi syai'un, yang tidak ada satupun yang setara dengan Allah, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. La ilaha illallah. Hanya satu. Laukana fihima alihatun illallah lapasadata. Di surah apa itu? Al-Anbiya ayat ke-22 ya. Kalau seandainya di langit dan di bumi ada lagi Tuhan selain Allah, lapasadata, mesti bumi dan langit hancur waktu itu juga. Tidak benar cara penataannya. Karena dalam satu kekuasaan, satu kemahasucian, satu kemahaperkasaan, satu maha hebatnya, yaitu Al-Haq, Allah Azza wa Jalla, kokoh betul. Kecuali kalau memang Allah berkehendak ini untuk menghentikan dan menghabiskan jatah usia dunia, itu mah kehendak Allah. Tapi kan udah berapa ribu tahun ini dunia kokoh tetap. Nah, maka Allah menantang dalam Al-Quran di ayat surah Al-Anbiya itu, laukana fihi ma'alihatun illallah lapasadata. Kalau seandainya di bumi dan di langit ada lagi Tuhan selain Allah, lapasadata, mesti bumi dan langit ataupun langit dengan bumi hancur. Subhanallahi rabbil arsy. Maha suci Allah, Tuhan Robnya aras, pengatur dunia, pengatur langit, bumi, dan mengatur kita semua. Ikrarkan, aqulu qauli hada la ilaha illallah. Maka setelah itu orang-orang ulama-ulama tauhid selalu baris senandung menghayati dengan penuh kecintaan, penuh kemakrifatan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Jadi ketauhidan, ridho abdi Gusti pangeran abdi. Raditu ridho abdi billahi ka Allah. Raditu billahi rabba sebagai pangeran abdi. Maka lamun ridho Allah sebagai pangeran, ucapkan ucapanmu la ilaha illallah. Jadikan ingatanmu Allah sandaranmu. Jadikanlah ingatanmu Allah tujuanmu. Jadikanlah ingatanmu Allah cita-citamu dan Allah dambaanmu di hati. Hidupkan di ucapan la ilaha illallah. Kang kan banyak kalimah Tuhan itu, kalimah Allah itu ya banyak. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sholawat, baca Quran, semuanya. Ini kan intinya. Kalau sudah intinya terbawa, insya Allah jadi semuanya terbawa. Amin. La ilaha illallah. Eta Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil mu'minina ikhwana wa bil qur'ani imama. Lu nek dituluikeun teraskeun mukminin dulur abdi. Dulur apa mangket, dulur istri, mukminin mukminat, Quran imam abdi sadaya, wabil Qur'ani imama wabil mukminina ihwana wabil mukminina mukminat kaditu nama takdirana nama mukminin mukminat. Jalmi anu iman pamaget nu iman istri saudara-saudara kita. Dan ihwan ahwat kalau bahasa istilah kita. Ikhwan ahwat dulur-dulur urang. Quran imam urang sadayana. La ilaha illallah. Tauhid abdi sadayana. Allah yang maha memiliki, maha menentukan. Maha Allah itu maha Pak. Al-Karim, maha memberi. Bukan hanya memberi biasa-biasa. Maha
Maha mengasihi, maha memberi, maha menentukan, maha mengasihi. Coba kita dengan kasih sayang Allah, kita tidak meminta pada Allah. Allah melahirkan kita ke alam dunia, maha memberi. Sebelum kita minta, Allah sudah mengasih. Tomat sudah disediain, benteng sudah disediain, betul. Durian, mangga. Kapan ibu minta? Kapan bapak minta? Coba jujur, pernah minta dulu di alam arwah? Pernah minta dulu. Tapi sebelum minta Allah sudah ciptakan. Ada mangga, ada ketimun, ada tomat. Ya, dikasihkan lagi oleh Allah akal. Dikasihkan lagi oleh Allah alam pikiran, hati. Untuk memproyeksikan, untuk mengimplementasikan sifat kehambaan. Berusaha. Dijalankan oleh ibu usaha tani dagang. Membela anak untuk menafkahi anak istri. Jadikan lagi oleh Allah itu ibadah lagi. Padahal dagang untuk untung ibu, dagang untuk untung bapak. Tapi Allah sayang karena untungnya itu dikasihkan sama anak, sama cucu, penebaran ajaran agama Allah. Allah kasih lagi pahala bahwa bapak berarti bapak mendebarkan agama Allah dengan syukur pada Allah. Itulah maha hebatnya Allah. Allah memerintah puasa, kita berpuasa. Tidak butuh Allah dengan puasa kita, tapi dengan puasa kita karena Allah mengasihi kita pahala surga, pahala liko bersama Allah di dunia dan di akhirat, mudah-mudahan amin. Bihaqi la ilaha illallah eta bager sadayana. Urang teras syukur ke Allah ngalangkungan Rasulullah. Nah, dimensi thariqah ada silsilah dari Rasulullah sampai ke kita semua melalui Syekh Ahmad Sohibul Fatajur Rapin, Syekh Abdullah Mubarak, Syekh Tolha, Syekh Hotib Sambas, Syekh Samsudin, Syekh Murad, terus Syekh Aliyuddin dugi ka Syekh Sultan Aulia Syekh Muhammad, Syekh Abdul Qadir terus itu sanad kalau dalam ilmu hadis. Kalau dalam istilah thariqah silsilah. Nah, kita dikasih alhamdulillah. Rabbi fa'ana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi panfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani la ilaha illallah. Itu bibarakatihim berkah para aulia Allah, para anbiya, para sahabat semuanya. Bihurmatihim kahurmatan ku Allah diaturkeun ka marentena, ku bapak dituturkeun, ku ibu dituturkeun, da kalimah inti nama nu ku Kangjeng Nabi, nu ku para sahabat, nu ku para aulia ge tetep kalimah inti nama la ilaha illallah. Gitulah. Lamun Allah rek nyalametkeun bapak tiba-tiba disalametkeun ku Allah bari teu acan dugi ka makrifat sempurna, tapi bapak kenging padol jeung rahmat Allah la ilaha illallah. Eta mah hak Allah, naon deui mau ka Allah, kan maha Allah maha maparin. Bapak ngucapkeun la ilaha illallah langsung hibar ka surga, kumangrupi karunia Allah, lain berarti meniadakan amal soleh yang lain. Dengan mengucapkan la ilaha illallah bapak langsung masuk surga, itu adalah prerogatif Allah, kemauan Allah, kasih sayang Allah. Nah, prerogatif Allah, kenapa kita demo? Udah aja, silahkan saja malihan mah, bahkan syukuri nikmat Allah yang tak terhingga itu. Kan namanya juga sang penguasa. Nah, sang penguasanya Allah tidak kena undang-undang. Allah itu absolut. Itulah kemahasucian Allah. Maka setelah kita membacakan ayat Quran selalu mengumandangkan shadaqallahul maha benar Allah dengan firman-Nya itu. Kok bapak dengan la ilaha illallah tapi bapak belum tahu ilmu fikih, belum tahu ilmu tauhid?
Benar enggak? Benar. Bapak mengucapkan la ilaha illallah, bapak itu bodoh, belum mengerti apa-apa. Ibu itu bodoh, kita itu bodoh. Tapi benar itu mengucapkan, kenapa disalahkan? Kalau memang kita belum paham semuanya ilmu, ya minimal kita paham satu persatu. Akhirnya Allah akan menarik pemahaman. Tapi kalau la ilaha illallah diucapkan oleh orang yang belum paham ilmu apapun, dia benar mengucapkannya dengan apalagi kalau tujuannya sudah paham dia. Itu benar. Diucapkan oleh orang yang pintar, benar. Diucapkan oleh yang kaya, benar. Diucapkan oleh yang miskin, benar. Itu kalimah Allah. Karena Allah memiliki Rahman, Rahim. Maha kasih, maha sayang. Maha memberi, maha menuntun, maha mendidik, maha memberi hidayah, maha memberi taufik. Kenapa kamu sekat dengan hanya otakmu, hanya sebagian terkecil yang Allah berikan? Misal, kalau kita ada kesombongan dengan ilmu, kesombongan dengan kekayaan, kesombongan dengan apapun yang ada dalam diri kita, lalu kita mengkotak-katik kemahahebatan Allah, nggak ada apa-apanya. Kita tahu juga dikasih Allah, kita pintar juga dikasih Allah, kita kaya juga dikasih Allah. Betul Pak? La ilaha illallah. Dan tidak indah. Apalagi ingin menanamkan kepada orang-orang supaya biasa-biasa saja. Sehingga kalimah la ilaha illallah akan dikasihkan kepada umatnya supaya ada jarak umatnya itu, supaya menghindar. Nah, itu sudah di mana alam pikirannya? Di mana hatinya? Siapa? Ya siapa saja orangnya. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari penyakit-penyakit seperti itu. Amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah. Lau ja'a qailun la ilaha illallah. Kalau seandainya datang sambil mengucapkan la ilaha illallah, datang pada Allah mengucapkan la ilaha illallah, dan datangnya itu bukan lenggang kangkung. Kata orang Sunda mah itu hampang himping teu mawa dosa teu manaon, tapi ini mah datangnya bikurbil ardi dzunuban, sambil membawa dosa. Dosanya bukan sebesar mobil, bukan sebesar rumah lagi, tapi bikurbil ardi dzunuban, sebesar bumi dosanya juga. Tapi dia datang pada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Tentunya maksud mengucapkan di sana dengan merasakan, dengan ingatan, merasakan betapa hina dinanya diriku ini, datang pada Allah yang maha suci, yang maha kuat, tapi tetap menginginkan karena tidak ada lagi yang memiliki keputusan, tidak ada lagi Tuhan selain Dia, satu pun tak ada yang setara dengan Dia, maka aku tetap datang memohon pada Allah karena ingin ampunan. La ghafarallahu lahu dzalik. Mesti kata Allah, aku ampuni. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni Allah. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itulah kurang lebihnya, mohon maaf. Nah, mudah-mudahan maslahat manfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat dengan fadl dan rahmatnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.